beberapa. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di umur Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo, assalamualaikum Pak. Ini saya student di kelas Pak. Bagaimana? Oh ya, saya sudah siapkan materinya. Ini sudah saya bawa. Baik Pak. Oh ya, 10 menit lagi ya. Oke, siap Pak. Saya siapkan. Oke, baik Pak. Waalaikumsalam. Makasih ya Mbak. Baik, Bapak dan kakak semuanya. Protes saya, itu protes. Ini pelajaran saya tidak menerima protes. Untuk pertemuan hari ini, sampai jumpa di lain waktu dan semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo
Halo guys, putih aku ada in my life as asdos. Hari ini tuh agak hektik banget karena aku dari pagi sampai siang itu ada kuliah dan matkul gitu. Terus habis itu aku akan ada rapat, terus habis itu aku ada rapat organisasi, band gitu. Habis itu aku ada penerimaan itu penghargaan gitu. So, ikuti aku terus. Bye. Tapi ya kelihatannya sih dia kayak centil gitu ya. Mungkin kan baru mau check in dia. Lala, kamu ada di dalam nggak? Lala, kamu kenapa Lala? Bukannya masih kuliah? Enggak, udah selesai. Aku tuh khawatir sama kamu kalau kamu ada apa-apa. Soalnya kamu itu udah beberapa kali di Alfa. Takutnya ada apa-apa. Biasanya kan kamu itu rajin banget berangkat kuliah. Terus ini kok nggak ada kabar, terus nggak pernah masuk. Kamu kenapa? Tahu cuma sakit aja, baru sembuh, kemarin lagi sakit. Apa juga suasananya kan di nggak bagus gitu ya, jadi ya udah enak aja badannya. Dan juga cuma sekali kan ya aku nggak ada masalah. Tapi kok nggak bilang kalau kamu sakit? Kan bisa bilang, bisa bilang aku kalau kamu sakit. Ya gimana mau bilang kan lagi sakit jadi nggak bisa pegang HP gitu loh. Ini juga aku dari kemarin nggak pegang HP. Kamu beneran nggak apa-apa? Ya apa? Kalau ada apa-apa cerita. Kamu tuh kayak nggak biasanya loh. Kamu biasanya nggak kayak gini. Kenapa? Ini kamu kenapa? Wak, kamu kenapa? Ya udah nangis dulu. Kalau udah lega, cerita ya sama aku ya. Ya. Enggak salah. Apa aku ya karena sempat dikenal sama banyak orang apa gimana? Apa sebatas itu? Kuat ya, nggak semua orang emang harus menyukai kita. Apa itu gara-gara video kamu yang viral itu ya? Aku juga udah lihat banyak komentar yang jahat-jahat sekali. Aku juga gak habis pikir sama mereka yang berani komentar kayak gitu. Padahal kan kamu prestasinya bagus, nilainya juga bagus-bagus, kamu juga banyak yang suka. Orang pada kenapa sih ya pada gak suka sama kamu? Kalau kamu mau, aku bisa bantuin.
ada kenalan dari bapak aku yang bisa bantuin untuk apa itu orang-orang yang habis bully kamu itu, biar dia dapat pelajaran. Ya, kamu mau? Iya, nggak apa-apa. Aku mau ngobrol. Iya, nggak apa-apa. Kan kamu temen aku. Iya, sama-sama Lala. Iya, dan ada aku di sini. Ada. Di sini keluarga juga. Iya. Dulu. Mbak Lulu, siapa temannya nih? Mbak Lala. Mbak Lala. Ada apa Mbak Lala? Mau silakan. Saya Korban saya berbullying. Oke. Ini siapa namanya? Saya siapa? Saya Ali. Ali. Oke. Kemarin sekilas. Jadi gimana sebenarnya? Saya itu melihat itu Pak, melihat postingan di media sosial itu sehingga Lala. Saya cuma sengaja aku membunuh dia karena isu-isu dari teman-teman itu dia seperti ini. Jadi saya bully itu karena dia ngerasain aja satu itu tadi. Sama juga. Saya berprovokasi. Ada berapa yang mau berapa dengan Pak atau ada yang lain? Dan banyak. Dan itu Pak Kamu Facebook, artinya Mbak Lala ini membuat konten gitu ya, kemudian dengan konten macam-macam gitu ya, berarti menyegani gitu ya. Sebelumnya jenengan tahu nggak kalau ada undang-undang IT, kalau apa perbuatan jenengan ini bisa dipidanakan? Jenengan tahu nggak? Kurang tahu ya. Oke. Kemudian sebelum saya masuk ke situ, jenengan itu sudah kenal bersama Pak. Karena dari mana? Apa teman saat sekolah? Sekolah. Betul kan? Mas. Artinya ini teman jenengan di sekolah masa jenengan mau melaporkan temannya. Oke. Nah di sini saya sebagai advokat yang juga sertifikat yang saya tahu ya. Jadi alasannya jadi segala macam perkara itu diselesaikan secara mudah. Karena apa? Karena kalau jenengan bersikeras ingin menyelesaikan lewat jalur hukum, nanti dampaknya cuma ketika jenengan menempuh itu, tapi juga dampaknya di belakang. Seperti misalnya dengan jenengan mengajukan kasus ini ke jalur hukum, itu nanti pertemanan jenengan dengan jenengan ini bisa rusak. Jadi siapa tahu nanti ke depannya kan kita nggak tahu ya atau seperti apa. Siapa tahu ke depannya jenengan butuh bantuan teman jenengan atau teman jenengan butuh bantuan jenengan misalnya. Atau siapa tahu jodohnya jenengan kok misalnya bapak dari teman jenengan atau kakak dari teman jenengan, kan nggak tahu, kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya diselesaikan secara mediasi. Nah, yang namanya mediasi itu bukan jenengan harus kalah, tapi jenengan berhak meminta sesuatu. Kemudian kita ketemu di tengah, jenengan negosiasikan sesuatu, misalnya nih, jenengan tuh merasa lebih dengan head comment dari teman jenengan itu membuat follower jenengan turun. Otomatis kalau follower jenengan itu memasukkan jenengan ketika endorsement turun misalnya. Nah itu kan ada kerugian material di sana. Misalnya ada 10 juta, jangan minta 10 juta. Teman jenengan bisa nggak minta menepati itu? Kalau nggak bisa, ya nanti nego-nego silakan. Seperti itu. Jadi forum mediasi ini bukan ajang untuk jenengan mengalah, tapi untuk menegosiasikan gimana sih baiknya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau disampaikan dinegosiasikan? Video klarifikasi aja. Oke, 5 juta.
dan sebagainya. Ada semuanya kan? Jadi diupload ke platform Fides ya. Oke, gimana teman-teman? Video klarifikasi mau berbagi permohonan maaf. Oh ya, ya kalau untuk yang material jadi jelas bahkan beliau meminta 5 juta per orang. Berarti kalau per orang ini 10 juta. Gimana kira-kira? Kalau bisa kurang Dibagi, jadi dikurangi. Bisa kurang nggak ya? Karena mereka juga bekerja serabutan, masih minta uang kepada orang tua, jadi harus dikurangi. Dapat juta untuk 2 orang, berarti masih tambah juta gitu ya. Nah, kira-kira mas tambah juta. Jadi udah dikurangi 4 juta dengan 4 juta dengan oh kalau rencana sudah oke. Dan rencana Pak, mungkin untuk apa, mungkin biaya apa sih kerugian yang mereka timbulkan atau apa? Kita dengan kalau sudah oke. Jadi itu betul-betul biasanya ya. Itu mas. Jadi kerugian ini mencakup dua, satu mental, misalnya jadi sponsor ke psikolog, psikiater macam-macam. Kemudian yang kedua adalah berefek terhadap adjustment. Jadi dengan adanya penurunan keywords, penurunan apa namanya pengikut itu akhirnya terimbas kepada endorsement. Iya. Dan kalau kita orang tidak apa kalau saya, tapi mungkin boleh diadiksi begitu. oke, itu gimana? Kalau kita sesuai dengan dunia psikolog dan Nyepi. Ini kalau dia harus gimana Pak? Jadi kalau kemudian sebulan itu bisa makanya cuma 1 minggu sekali gitu ya berarti ya. Nah ini dia. Berapa ya? Oke. Berarti ini sudah sepakat ya. 2 minggu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Gimana ada yang mau disampaikan? Oke, begitu. Karena kita sudah mencapai kesepakatan, nanti akan saya buatkan kepada kalian. Nanti mau dibutuh, nanti silakan kita cari bersama, seperti itu. Nah, dengan adanya perdamaian ini saya juga berharap semoga tidak ada kelanjutan di kasus ini. Begitu, ya. Seperti itu ya, nanti akan saya buatkan